Hai para pemirsa dari seluruh Jakarta, seluruh Indonesia, dan seluruh dunia. Apa kabar? Hari ini Thomas Sugiarto Show yang ke-22 mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Seseorang yang mulai dari nol ya, karena keyakinannya untuk jadi orang sukses, beliau belajar dan akhirnya bertindak dan akhirnya sukses luar biasa dalam usia yang sangat muda hari ini. Ya, ini adalah sebuah topik yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena saya selalu ingin perlihatkan kepada pemirsa bahwasannya sukses tidak tergantung dari siapa sih orang tua kita, siapa suku kita, siapa sekolah kita, ya, lingkungan dan sebagainya. Sepanjang kalau kita mau sukses, kita yakinin, kita belajar, kita bisa sukses. So, siapakah narasumber kita hari ini? Tidak lain, tidak bukan adalah Bapak Wijaksono. Thank you very much Pak Wijak. Ya, Mas Wijak ya, saya panggil ya. Nah, hari ini sangat-sangat luar biasa. Ya, kita akan bawa cerita kisah sukses Bapak sehingga menginspirasi pemirsa untuk sukses luar biasa. Amin. So, belakangan ini Bapak lagi sibuk apa sih? Ya seperti kesibukan biasa aja Pak. Jadi ya doing bisnis, ya ada sosial dan lain-lain gitu. Oh gitu ya. Pak, waktu kecil apakah ada bayangan Bapak bisa sukses seperti ini? Ya. Lalu apa yang Bapak lakukan ketika masa-masa remaja dan waktu kerja gitu Pak? Bisa cerita buat pemirsa. Waktu kecil berpikir sukses boro-boro Pak, buat makannya susah. Oh gitu. Dulu Ya. aslinya dari mana Pak? Saya lahir di Pati Pak. Pati. Jadi Pati itu 1,5 jam dari Semarang. Nah. Itu kota kecil yang terkenal dengan kota pensiunan. Oh. Jadi kebetulan bapak saya juga pegawai negeri sipil. Ya. Terakhir pensiun bapak saya golongannya cuma 2A Pak. Jadi bayangin dulu waktu kecil golongan bapak masih di bawah 2 gitu. Oh. Berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara, saya paling akhir nomor 6. Bungsu ya? Bungsu. Oh, oke. So waktu lingkungan waktu sekolah pertama-tama seperti apa? Ya, nah ini bedanya yang dilakukan oleh orang tua saya Pak. Jadi saya memang dari keluarga yang nggak punya, tapi orang tua saya selalu menaruh harapan di pendidikan. Jadi kebetulan saya ditaruh di tempat pendidikan di mana teman sekolah saya itu anaknya pejabat-pejabat. Oh. Ada yang anaknya bupati, anaknya pejabat A, pejabat B, anaknya pengusaha dan lain-lain gitu. Jadi saya ditaruh di lingkungan yang bisa membuat opini saya itu berbeda. Oh. Saya memang dari lingkungan nggak ada, tapi saya melihat teman-teman saya lag gitu Pak. Tapi saya bisa belajar dari situ. Oke. Walaupun saya masih kecil, tapi saya dididik untuk bisa belajar dengan lingkungan itu. Oke. So untung juga adalah sangat bagus juga adalah Bapak tidak merasa minder, tapi justru bisa mengikuti pola pikir untuk naik ke atas. Tidak sedikit pun minder Pak. Hah? Tidak sedikit pun minder. Tidak sedikit pun minder ya. Oke. Karena buat kami kemiskinan itu bisa dirubah. Dari Okay. kecil itu sudah. Dan dulu jadi filosofinya gini Pak. Dulu sewaktu saya kecil itu dari kecil saya waktu mau tidur saya diomongin sama keluarga saya, sama ibu saya. Jadi beliau cerita kalau ibu saya itu dulu salah satu anak orang paling kaya di daerah saya. Oh. Cuman akhirnya kakek meninggal. Jadi bapak dan ibu saya itu yatim piatu Pak. Saya tidak pernah ketemu kakek dan nenek saya dari bapak dan ibu. Jadi ibu saya itu ditinggal orang tuanya umur 5 tahun. Umur 7 tahun ibunya nenek saya meninggal. Dan itu jenazahnya kakek aja nggak ditemuin karena dibunuh Jepang saat itu. Oh. Harta warisan semuanya dirampok. Oh, disita. Ya, disita semua. Tanah-tanah yang dipunyain sama nenek itu dijualin oleh saudara-saudaranya dan akhirnya tidak punya apa-apa Pak. Akhirnya kehidupan ibu saya itu cuman ngais-ngais. Gitu Pak. Sampai ketemulah bapak dari Boyolali yang juga sama kondisinya susah menikah. Akhirnya mereka menikah gitu. Nah, di satu sisi ibu saya selalu ngomongin sama saya gini, Le, saya bahasa Jawa ya. Le, kue nek gede kerjamu apik, kue jujur, kue iso mentalmu apik, dunyane mbahmu iku balik kabeh ning kowe. Oh, jadi saya terjemahkan sedikit versi saya ya. Jadi, nak, kamu pokoknya intinya adalah lo kerjanya apapun yang penting jujur ya. Maka nanti harta dari kakek
nenek bisa kembali ya Iya. semula, kira-kira gitu ya. Betul. Saya Jadi- dulu sekolah di Jawa loh. Jadi haknya yang dipunyai sama kakek nenek kamu itu pasti akan balik ke kalian dan itu akan berlipat. Kamu nggak usah khawatir karena harta ini itu cuma sementara, pasti berputar. Nah ini yang dipesenin oleh keluarga saya. Oke. Bapak ibu saya selalu mesenin gitu, Pak. Jadi mentalitas sudah ditanam bahwa you bukan dari keturunan orang miskin loh, you keturunan orang yang sukses. Cuma karena satu situasi menyebabkan seperti ini, tapi ini akan kembali. Ya, Iya. ini akan kembali. Sehingga Bapak punya mental ya, saya bukan karena ini saya sejajar sama mereka ya. Jadi saya tidak pernah minder, Pak. Oh. Saya tidak pernah sedikit pun minder. Sangat penting ya, sangat penting ya. Itu penting sekali, Pak. Lo naik SMP seperti apa? Waktu SMP? Jadi waktu saya kecil karena keterbatasan saya nggak punya uang, Pak. Jadi saya dari kecil tuh udah dagang, Pak. Oh, udah Udah dagang. dagang dari kecil. Jadi saya waktu kecil itu saya sudah mulai dagang kelereng gitu. Oh, kelereng. Nah, ini keunikan yang dikasih sama Allah Ta'ala sama saya, Pak. Jadi Ya. saya kalau teman-teman saya kan orang kaya semua. Hmm. Teman saya orang kaya, dia beli kelereng gitu. Hah? Banyak kan, baru-baru kan. Ah. Saya biasanya dikasih teman saya nih, Oh. kamu tak kasih kelereng 2 biji gitu. Ah. Ayo main yuk. Nah, main itu diajak taruhan sama teman-teman yang lain dan akhirnya menang, Pak. Oh. Nah, saya bisa dapat banyak. Jadi pulang sekolah itu saya banyak terima 20, 30 kelereng gitu kan. Saya kumpulin, akhirnya saya jualin ke teman-teman saya lagi. Jadi harga misalkan 25 perak kelereng dapat 5. Hah? Itu saat itu saya jual diskon 50% ya kan, second punya saya kan. Nah, saya dibeli. Nah, dari situ saya dapat uang jajan, Pak. Oh. Dan itu hampir tiap hari. Nggak cuma kelereng, dari orang Jawa bilang ada umbul ya, Pak. Jadi yang kertas dilempar-lempar yang Oh, tutup iya. gitu, Pak. Nah, saya selalu menang. Kalau menang itu bisa 1 lemari, Pak. Oh. Nah, saya jualin lagi dan dapat uang lagi. Oh. Itu dari kecil. Jadi memang dari kecil kata orang tua saya tangan saya itu dingin gitu. Oh. Jadi kalau megang sesuatu kita seriusin itu insya Allah Bisa jadi jadi gitu. gitu ya. Oh, Bahkan oke. saya pernah juga 2 kali ternak, Pak. Saya ternak ikan hias sama ternak keong mas. Oh, waktu kecil itu. Iya, umur 7-8 tahun, Pak. Ah. Nah, keong mas awalnya bapak bawa keong mas dari sawah mau dimasak sama ibu saya. Nah, saya minta, Bu, ini boleh nggak saya minta? Saya mau pelihara. Ini kan buat makan kamu. Dan besok kan bisa beranak. Ya udahlah, kamu ambillah. Ya. Nah, saya taruh di kolam, saya kasih daun-daunan dimakan. 1 minggu berikutnya bertelur buahnya, Pak. Dan itu mentas-mentas, jadi sekolah isinya keong mas semua. Oh. Nah, banyak. Saya panggil lah teman-temannya orang kaya tadi ya. Gue punya mainan baru loh, keong mas gitu kan. Oh. Nah, datang. Gue mau dong. Ya beli gitu. Oh, jadi menciptakan permintaan Iya, ya. iya. Jadi Iya, tanpa beli, terasa gitu ya. Nggak terasa, Pak. Tapi ini karena ada satu sense gitu ya. Satu sense bermula, ini bisa jadi duit gitu ya. Sebenarnya bukan sense, Pak. Karena kebutuhan, Pak. Oh, Karena kebutuhan. Tapi kebutuhan yang dijalankan dengan benar Iya. kan, ya. Oke. So lanjut, Pak, lanjut. Ya. Waktu berikutnya apa? Nah, terus ikan hias juga sama, Pak. Jadi ikan hias saya dari dapat uang keong mas tadi, akhirnya teman-temannya mulai ada ikan hias macam-macam dari teman-teman sekolah saya. Wah, ini kayaknya bagus. Akhirnya uang dari hasil jual keong mas saya beli ikan hias. Nah, Ikan hias 2 beranak pinak lagi, Pak, banyak. Oh, Jadi banyak. saya punya 2 komoditi, ikan hias dan keong mas. oh, Gitu. jadi Nah, akhirnya sejak mulai kecil itu gitu ya. setahun 2 tahun dapetin rutin, Pak, uangnya. Nah, udah akhirnya saya mau kelas 6 SD. Saya udah bosen dan saya nggak punya istilahnya kesibukan, saya mau ngadepin ujian. Saya akhirnya sell out semua barang saya. Jual semua. Semua. Oh. Saya tenderin tuh, Pak. Jadi tender. umur saya 12 tahun, saya panggil teman-teman saya dari yang kaya tadi. Siapa yang mau beli semua, harganya berapa? Udah, ini ambil aja semua gitu. Oh. Ada nawar, Pak, beberapa nawar. Akhirnya dibeli kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. Oh, gitu. Ini aja 10.000 ya, mau nggak? Itu ada yang nawar 7.000, 8.000 ya. Oke, saya ambil 10.000 deh. Ya. Saya masuk diambil semua. Nah, habis itu saya ngadepin ujian umum, Pak. Oh. Nah, saya belajar sebulan dan saya nggak ngurusin bisnis, Pak. Berarti konsep-konsep bisnis sudah diterapkan seperti itu ya? Ya, sebenarnya saya nggak berpikir bisnis ya. Iya, cuma iya, duit sih. tanpa terasa Iya, gitu ya tanpa pada terasa. ini. Lalu waktu di SMP, SMA SMP sama, SMP dan SMA sama. Jadi kalau dulu waktu SMP, zaman saya SMP itu masih ada di Jogja Kaos Dagadu ya, Pak. Oh, udah gaduh, udah ada ya. Dari Kaos Dagadu. Nah, saya selalu melihat titik peluang. Kalau SMP saya sudah melihat titik peluang, Pak. Oke. Jadi titik peluangnya apa? Setiap ada pergantian
semester tengah semester gitu kan ada kelas meeting Pak. Jadi pertandingan basket kayak ini gitu kan. Nah di situ mereka butuh kaos Pak untuk menciptakan oh ini pride-nya kelas ini gitu kan. Nah saya desainin tuh Pak sama teman-teman saya dibantuin kakak saya. Nih kamu desainin ini jual ke sana gitu. Nah saya datang, ini saya desainin ini buat kalian ini bagus nggak? Saya bikin di Jogja. Nah saya bikin di Jogja, saya naik bis. Walaupun umur masih 13 tahun saya naik bis sendiri Pak ke Jogja Pak. Itu minimum 4 jam kali ya? 5 jam 7 jam. 5 jam ya? Oh iya dari Pati kalau dari Semarang ya? Iya. 3-4 nah jam. udah akhirnya saya bisa jual beli kaos. Terus bikin stiker, bikin topi, lain-lain gitu. Nah kebetulan saya juga atlet, pemain basket, SMP, SMA juga pemain basket. Jadi ya akan berputar di roda-roda itu aja kan Pak. Ya mulai dagang sepatu, dagang ini dan itu. Waduh. Nah, lalu berikutnya waktu SMA sekolahnya bagaimana? Dengan kegiatan-kegiatan jualan sekolah apakah anjlok atau bisa bagus juga? Ya alhamdulillah Pak, dari kecil saya tidak pernah dikasih uang jajan sama bapak ibu saya dari kecil. Oh, nggak pernah? Nggak pernah Pak. Jadi saya hanya melihat orang lain makan di depan saya, tapi saya tidak pernah minta Pak. Oh, gitu. Itu bedanya Pak. Jadi saya selalu dididik sama orang tua saya, jangan biasa minta. Kalau kamu ketahuan minta, itu pasti kita marah. Itu kita ketakutan. Dia tidak pernah minta. Caranya bagaimana? Kalau kita melihat itu keinginan kita harus cari jalan lain untuk bisa dapetin keinginan kita. Makanya tadi ada bisnis, bekerja dan lain-lain. Nah itu terus akhirnya ya itu bergulir kita bisa ngumpulin uang pelan-pelan dan bisa penuhin kebutuhan. Nah pada saat mau lulus SMA, saya masih ingat sekali Pak. Pilihan saya kan dulu walaupun saya bisa masuk di kelas IPA, saya pilih IPS. Karena buat saya IPS kayaknya lebih slow lah daripada mikir kenceng-kenceng ya buat apa gitu. Nah kalau saya IPS kan saya masih bisa dagang gitu. Nah saya pilih IPS. Nah saat itu saya punya program beberapa yang saya pengen masuk perguruan tinggi negeri. Nah tapi saya nggak pernah punya buku Pak, itu masalahnya Pak. Nah buku itu saya dapetin dari mana ya tadi Pak, saya dagang saya beli buku, karena orang tua saya jarang sekali ngasih uang. Pun walaupun kondisi terjepit seperti itu, saya masih jadi pengurus pendaki gunung gitu. Jadi kerjaan saya weekend kadang-kadang naik gunung gitu Pak. Nah akhirnya alhamdulillah pada saat saya mau kelulusan, saya menang 2 kali penelitian ilmiah Pak. Jadi satu tingkat Jawa Tengah, satunya lagi tingkat nasional. Jadi saya nomor 3 Jawa Tengah dan nomor 2 nasional yang ngadain perguruan tinggi negeri saat itu. Untuk karya ilmiah nasional. Wih, luar biasa ya. Dan itu padahal saya tidak disangka untuk bisa menang itu Pak. Nah karena saya tidak aktif di organisasi OSIS, jadi nama saya tidak terlalu terpublis. Nah, tapi tiba-tiba saya menang gitu Pak. Jadi terkenal jadi selebriti. Jadi terkenal gitu Pak. Nah, saya saat itu menang sempat juara 2 nasional, itu saya angkat metodenya emotional intelligence dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Saya hasil penelitian itu Pak. Jadi saya baca bukunya Daniel Goleman sama buku referensi yang lain, saya rangkum jadi makalah dan saya kirim dan ternyata nomor 2 nasional. Nah uang ini tadi itu bisa menghadiahi saya atas keinginan saya untuk bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Dengan cara apa? Saya ikut bimbingan belajar di Jogja Pak. Jadi duit itu dipakai untuk belajar. Untuk bimbingan belajar gitu. Yang awalnya saya minta orang tua saya saat itu, saya ingat sekali hadiahnya 350.000. Saya minta 500.000 nggak dikasih sama orang tua saya. Kamu carilah duit lah gimana caranya. Ternyata menang Pak. Bisa ya. Gitu kan. Lalu masuk ke Undip. Ya, saya lewat UMPTN akhirnya masuk di Undip. Satu kelas saya yang masuk UMPTN cuma 2 orang. Gitu. Padahal saya selalu di tingkat middleman Pak. Saya nggak pernah jadi the top ranking di dalam kelas. Karena menurut saya ya nggak apa-apa lah di tengah-tengah aja gitu. Tapi di ujung akhirnya ya, malah ini menang Pak. Sprintnya bisa menang gitu ya. So waktu di kuliah seperti apa? Nah ini juga ada cerita unik Pak. Pada saat saya masuk kuliah, sama keadaan kita masih belum berubah Pak. Jadi ekonomi kita bergerak tapi masih nggak kenceng lah di keluarga kita. Nah saya dikasih jatah sama bapak saya, kamu tak kasih jatah hidup cuma 1 tahun, sebulannya 100.000.
Oh. Kamu pikirin itu gimana caranya. Oh. Gitu. Nah, mikir kan, ini ngapain gitu. Atau akhirnya saya keterima di Undip, ajak teman-teman saya yang keterima sama di satu daerah di Undip juga, teman SMA. Yuk kita cari kos-kosan yuk gitu. Yuk udah gitu. Datang ke Semarang. Saya nggak mau kos, Cak, dia bilang. Nah, kemana? Saya tinggal di rumah Pak D. Gitu. Tapi rumah Pak D-nya kosong sih gitu kan. Bentuknya kayak apa sih? Nah, datanglah ke sana, Pak. Bentuk rumahnya itu kayak rumah hantu, Pak. Nah, ini disuruh tinggal di sini. Emang lu berani tinggal di sini sendiri? Enggak sih. Ya udah gua temenin gitu kan. Nah, Oke, caranya gimana nih? Yuk kita nego sama yang punya rumah. Kita benerin semuanya rumahnya. Kita bantuin cat, kita tempel-tempelin gitu kan. Nanti kalau udah rapi, kita ngekos di sini tapi harganya kita fixkan, Pak, harga kosnya gitu. Nah, akhirnya bisa dapat, Pak. Jadi kita sebelum tinggal di Semarang itu ngecat rumah, beresin lain-lain berlima saat itu. Nah, udah kita bilang sama yang punya rumah namanya Mas Bowo, Mas, ini segini Mas, saya kuatnya ngekos cuma segini Mas. Harga kos-kosan saya itu rata-rata 150 sampai 200 ribu. Akhirnya saya dapat kos-kosan 65.000, Pak. Tidak bergerak selama 2 tahun. Nggak dinaikin rate-nya, Pak. Tapi karena udah dikasih perbaikan. Iya, karena kita yang bantu benerin, Pak. Nukang, Pak, saya, Pak. Itu kan strategi kan, Pak. Nah, akhirnya dapat di situlah gitu. Nah, setahun saya belum dapat bisnis dan belum dapat kerjaan. Akhirnya di semester kedua akhir, Mas kos saya tadi buka warnet di rumah itu tadi. Jadi rame kos-kosannya kan. Dan nggak ada orang yang dimintain tolong kan. Kalian ya jaga warnet ya, kalian kerja ya. Alhamdulillah kita dapat kerjaan kan. Akhirnya kerjalah di warnet itu. Dengan gaji kalau nggak salah 150.000 kalau nggak salah. Nah, saya kerja dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang saya mesti kuliah. Jadi setiap hari saya cuma tidur dari jam 2 sampai jam 5 sore, Pak. Gitu. Nah, so, waktu kuliah berarti ini udah mulai kerja ya. Setelah selesai kuliah dari Undip Bapak kemana? Saya kuliah juga sambil bisnis, Pak. Oh, sambil Jadi, bisnis. waktu saya kuliah ini saya juga sambil ngumpulin pundi-pundi uang melalui bisnis dan kerja gitu. Nah, akhirnya ya saya terbentuklah emosional dalam berbisnis yang mulai dalam waktu sekolah juga gitu, Pak. Nah, terus tapi di satu sisi alhamdulillah, Pak, walaupun saya jarang sekali muncul di kampus, saya salah satu orang yang terkenal nitip absen. Ya, jadi yang penting okupansi saya masih 70% biar lulus, ya, Pak. Ini jujur, nggak boleh sebenarnya. Jujuran yang tidak boleh ditiru ya. Ya. Untuk zaman berikut. Cuman saat itu kan karena kehimpit ekonomi ya, jadi saya belajar untuk bisa dapetin sesuatu yang lain. Tapi yang buat saya cukup bangga dengan diri saya, walaupun saya kondisinya seperti itu, saya bisa lulusan paling cepat di jurusan saya, Pak. Di angkatan saya. Jadi saya pas lulus 4 tahun. Yang lain teman-teman saya lulus 6 tahun, hampir 7 tahun gitu. Nah, waktu selesai wisuda, itu dosen saya itu datengin saya, namanya Mas Widi. Cak, kok kamu bisa lulus duluan ya? Kayaknya kamu nggak pernah kelihatan di kampus. Ya, itu strategi, Pak. Jadi itu masalah strategi, Pak, gitu. Mantap. So, kalau ketika udah lulus, apakah langsung ke Jakarta atau masih di daerah? Saya sebelum lulus, saya sudah di-hijack beberapa perusahaan. Jadi kebetulan sebelum pas kuliah saya magang di beberapa perusahaan dan saya udah diterima, Pak, di grup yang gede ini. Saya nggak sebut nama lah ya, disebut ini, terima ini. Cuman akhirnya saya memilih untuk kerja di salah satu institusi. 2 minggu bekerja, kakak saya telepon, kamu harus segera ke Jakarta. Kenapa? Ini saya tawarin kamu untuk dapat beasiswa di Australia. Salah satu pengusaha Indonesia yang ada di Jakarta buka supermarket, orangnya tertarik sama kamu mau nggak? Mau, saya bilang. Kapan lagi saya mau ke Australia gitu kan? Ya, saya berangkatlah ke Jakarta, Pak, bulan Desember gitu. Nah, beranjak itulah akhirnya saya diterima di Swinburne University. Tapi waktu apply visa, ternyata Allah Ta'ala kasih jalan yang lain, visa saya ditolak, Pak. Visa ditolak? Visa ditolak, karena saya nggak bisa punya proven deposito yang 200 juta, Pak, yang dijadi syarat untuk visa kan. Untuk sekolah di luar negeri kan harus ada syarat punya rekening gitu kan. Boro-boro 200 juta, Pak, buat makannya susah kan. Nah, saya minta surat dukungan dari institusi dan ini dapat. Tapi nggak bisa, karena kan ini
pengajuannya pribadi tapi garantornya dari asing gitu. Oh. Nah, uang sekolah saya udah siap dibayarin dari luar, tapi untuk berangkatnya ke sana saya uang sendiri. Oh. Akhirnya saya permit sama ibunya, mohon maaf saya nggak bisa berangkat karena saya nggak punya uang. Udah, saya putuskan untuk Jadi, bekerja. Oke. So, waktu kerja di Jakarta pertama di bidang apa? Saya pertama kali bekerja itu di bidang pelayaran tapi cuma 2 minggu. Oh. Nah, 2 minggu pindah langsung diterima di salah satu bank swasta. Oh. Nah, di situ saya digembleng. Waktu kuliah saya tidak suka ilmu akuntansi, sama sekali tidak suka. Oke. Walaupun jurusan saya administrasi bisnis, di situ dibelajarin akuntansi bisnis, perbankan dan lain saya diajarin. Tapi saya tidak mau belajar itu karena saya pikir wah ribet amat sih, mau bisnis tinggal jual beli kok ngapain mesti mikirin itu gitu kan. Ternyata ilmunya ada beda Pak. Beda. Jadi waktu saya diterima di bank, saya disekolahin MDP sama bank swasta. Selama setahun saya dipaksa untuk bisa belajar akuntansi. Oh ini toh ternyata akuntansi itu seperti ini gitu. Nah akhirnya saya belajar dan saya ngerti. Karena balik lagi saya ngerti by learning by doing. Jadi saya lakukan dan saya mengerti, saya lakukan dan saya mengerti gitu akhirnya. So waktu kerja itu apakah hanya sekedar kerja atau Bapak juga mulai bisnis atau bagaimana? Oh, saya tidak pernah berhenti untuk berbisnis, Pak. Oke. Walaupun saya bekerja, saya tetap punya bisnis. Handle bidang apa, Pak, waktu di bank? Kebanyakan waktu saya kerja di bank, saya sambil trading, Pak. Jadi saya sambil trading properti, saya trading apapun juga. Tapi saya juga mulai invest di jual beli properti. Jadi di satu sisi saya juga invest di startup saya yang punya sendiri, Pak. Oh, Bapak bikin startup. Ya, startup ini ya saya siapin. Dan waktu saya bekerja di bank, itu satu-satunya karyawan di bank itu yang levelnya masih saya, tapi saya udah bisa naik mobil Mercy, Pak. Wih, dari hasil bisnis ya? Hasil bisnis, Pak. Oh, oke. Dan saya selalu jadi salah satu the best performance. The best performance. Dan saya selalu dapat piagam dan macam-macam gitu, Pak. Oke, ya. Jadi ya. Bagus sekali, luar biasa ya. So, beliau adalah bisa sukses hari ini bukan karena kebetulan atau apapun, tapi karena adalah mau belajar dan mau praktek dan belajar ya. Nanti di episode yang kedua ya kita akan mendengarkan bagaimana sih Pak Wijaksono bisa masuk ke bisnis dengan lalu lepaskan pekerjaan dan bisa sukses hingga saat ini yang luar biasa. Oke, kita akan kembali sebentar. Nah, pemirsa, kita kembali ke sesi kedua ya. Ini kita mau tahu nih, bagaimana seorang Pak Wijak bisa memulai bisnis dan berani melepaskan pekerjaan dia, ya, sehingga benar-benar fokus untuk bisnis. Pak, Mas, kapan Mas bilang udah deh, ini cukup ya udah, saya udah harus mulai serius berbisnis dan lepaskan pekerjaan. Oke, kalau itu tahun berapa itu? Tepatnya tahun 2009, Pak. 2009 ya. Waktu kerja kan 2004 ya. 2004 akhir. 2004 ya. Ya, saya datang di Jakarta 2004 akhir. So, cuma 5 tahun ya? Ya. Jadi kita harus bisa berkalkulasi, Pak. Jadi apa yang dimaksud berkalkulasi? Pada saat kita melakukan kerja dan bisnis, saat itu saya bagi waktu, Pak. Jadi mungkin kerjanya saya tidak pernah mencuri jam kerja dengan perusahaan saya waktu saya kerja. Jadi mesti kita pintar-pintar berkalkulasi, Pak. Kalau saya datangnya pagi, ya, saya sekalian datang pagi sekali. OB masih ngepel, saya udah datang, Pak. Jadi saya biasa datang sampai kantor jam 7 pagi, sudah sampai.
OP masih ngepel, saya udah buka komputer dan kerja. Nah, saya hitung 8 jamnya itu sampai jam berapa. Nah, di jam itu kalau sorenya nggak ada meeting, saya kabur. Karena kerjaan saya udah saya lakukan dan saya tidak merugikan perusahaan, Pak. Jadi saya pergi dari situ dan saya melakukan bisnis saya sendiri sambil. Nah, ini kenapa saya bisa perform? Karena pada saat saya keluar, saya nggak cuma ngurusin bisnis saya sendiri juga. Saya bawa siapa orang-orang yang mau masuk, yang kenal sama saya untuk berbisnis dengan bank saya tempat bekerja. Oke, jadi sebenarnya ini bukan kerjaan sendiri, punya pekerjaan, tapi Bapak lakukan overtime. Iya. Dengan mencari nasabah-nasabah ya di situ ya. Dan selama setahun ini juga entah orang lain mau lakukan effort ini atau enggak, Pak. Jadi waktu saya datang ke Jakarta, saya nggak punya kenalan sama sekali. Tidak punya kenalan sama sekali. Hanya kakak Mulai saya. dari nol ya. Mulai dari nol. Nah, apa yang saya lakukan, Pak? Setelah saya pulang kerja, saya cuma invite teman saya yang saya kenal. Kamu ngopi di mana? Saya yang ikut kenalin sama teman-temannya. Oke. Selama setahun, Pak. Jadi pulang kerja saya pasti ngopi. Jadi ngopi di mana, nongkrong di mana, di mall mana, kenal ini, kenal itu, kenal ini, kenal itu. Akhirnya nyambung, Pak. Nah, tuh nyambung, merajut, lama-lama banyak kan. Nah, tapi karena ini proaktif kan ya. Oh iya, kita Bapak harus pintar. proaktif untuk bukan orang datang tapi kita yang datangin orang. Iya, ya. Yakin. Nah, apa yang saya berikan sama orang, jadi saya memberikan solusi dulu sama orang. Oh. Nah, umur saya waktu itu 25 tahun. Mungkin kalau suatu saat ada orang yang melihat saya di acara ini, saya umur saya 25 tahun, saya sudah dipercaya salah satu pengusaha yang berpartner sama saya, Pak. Itu saya dikasih untuk transaksi beli perusahaan 55 miliar cek cash dikasih ke saya. Oh. Gitu. Untuk nego beli perusahaan, Pak. Umur saya 25 tahun, Pak. 25 tahun ya. Dan saya dipercaya untuk pegang uang untuk kasih ke sana kemari, ke sana kemari. Oh. Tapi alhamdulillah sayangnya perusahaan itu kolaps karena saya kasih beberapa advice, karena ownernya kan mayoritasnya kan, wah enggak ini pasti oke lah Jak, ini oke lah Jak gitu. Nah, ternyata kolaps. Ya, Padahal Bapak udah kasih Udah, wanti-wanti ya, Ya. jangan lakukan itu. Saat ya. itu dia beli perusahaan di Pontianak, dia beli besi tua, Pak. Jadi dia beli besi tua. Di analisanya kita itu hasil dari appraisalnya itu kondisinya 35.000 ton, tapi hasil analisa saya secara pribadi, saya kalkulasi dan keliling selama 2 minggu, Pak, ini hitungan saya nggak lebih dari 15.000 ton, Pak. Oh, berarti itu antara di atas kertas sama di itu Ya, beda gitu ya? Kan itu ada lag-nya kan udah lama. Iya. Pabrik berdiri sekian puluh tahun, tiba-tiba dengan kondisi ini kan ada depresiasi, barang hilang dan lain-lain kan pasti ada Beda semua, Pak. dong, ya. Nah, tim teknis dan saya sudah saya hitung. Ini hitungan saya itu pasti sekitar 14-15.000 ton. Jadi harganya bisa turun 50% 50% ya? gitu. Ya 50-60% ya. Nah, terus wah enggak lah, gua yakin lah gitu. Oke, that's it, lakuin aja Pak gitu kan. Bapak putusin aja nih kan perusahaan Bapak gitu. Nah, akhirnya dia udah invest di sana, masuk, bener Pak. Waktu mau dibongkar, tim teknis lebih turun lagi 3 bulan, ketemunya 13.500 Pak. Oh. Jadi kasaran saya ngitung 2 minggu, dihitung detail 3 bulan, kenanya hampir sama. Oh, padahal berarti terjadi tanda kutip Iya. ketipu 20.000 Iya, ton gitu tapi ya? nggak, jadi kerugiannya nggak fatal karena nggak uang yang cek tadi 55 miliar itu saya belum kasih karena itu banyak investor yang ikut kan di situ kan. Akhirnya nggak dia kasih, dia hanya total loss kurang lebih 3 atau 5 miliar gitu. Oh. Nah, cuman itu karena perusahaannya masih kecil jadi kolaps akhirnya, Pak. Iya. Gitu. Nah, itu kejadian umur 25 tahun. Nah, terus kapan saya mulai memutuskan untuk dari hijrah dari pegawai menjadi pengusaha? Jadi saya mengkalkulasi tadi waktu saya tadi Pak, saya menghabiskan waktu untuk bekerja di institusi itu kan 50% untuk institusi, 50% untuk waktu saya sendiri kan. Iya. Nah, saya hanya berpikir, oh kalau ini saya hilangkan dan ini saya gabungkan, itu kan hasilnya sama aja Pak. Berarti menghitung kalkulasi antara uang dan waktu Pak. Iya. Ya kan? Nah, Waktu itu hasil dari bisnis sudah lebih besar belum? Dari baru sepertiganya Pak. sepertiganya. Bisnisnya hasilnya sepertiganya, pendapatan bulanannya ini masih 2/3. 2/3. Ya. Jadi akhirnya saya putusin. Kalau waktu ini saya combine, saya lebih fokus. Harusnya saya dapatnya bisa 3 kalinya lagi, lebih gede lagi. Jadi saya pasti akan survive. Nah, Gitu kan? Nah, ternyata waktu saya mau keluar, ini dilema Pak.
saya ngomong sama ibu saya itu hampir 2 tahun nggak dapat permit. Jadi saya mau, Bu, saya minta permit, saya minta doanya karena saya mau hijrah ke bisnis. Jangan, nanti kamu makan apa gitu. Jangan ini itu, karena kan paradigma orang tua kan. Iya. Padahal kan saya punya bisnis kan bergerak sudah, Pak. Iya, betul. Nah, saya juga yakinkan istri saya kurang lebih 1 tahun. Gitu. Kenapa? Karena ada resiko di situ. Saya bilang ada resiko, ingat ya, ada resiko. Gitu. Nah, oke, akhirnya waktu istri saya ngomong, ya sudah, keputusan ada di kamu. Saya pokoknya apapun yang terjadi, keluarga kita pasti akan ngikutin kamu. Nah, karena istri saya sudah yakin, tinggal saya yakinkan orang tua saya. Bu, ibu harus kasih saya izin, karena saya mau melangkah. Ya sudah, saya izinin. Ya udah, izinin, akhirnya saya resign dari Pak. Nah, resign pun itu sebenarnya ada momennya, Pak. Saat saya resign, saya dapat the best performance 2 tahun berturut-turut. Itu yang ditargetkan akan dipromot 3 orang. Ternyata yang dipromot cuma 2 orang, Pak. Saya ditunda. Nah, di satu sisi itulah saat itu meeting, saat itu saya WhatsApp, SMS ke semua orang. Mohon maaf, saya resign per hari ini. Saya ajukan surat dari. Ada pada saat terjadi sakit hati di sini. Iya, gitu ya. Ngapain lagi, gue udah punya duit keluar gitu kan. Harusnya gue gitu Iya. ya. Tapi Tuhan bilang, lu dikasih tanggung jawab bukan jadi pegawai bank, tapi jadi nasabah bank. Iya. Dan untung ambil resiko itu ya, udah langsung ya. Saya ambil resiko. Tapi ya semuanya harus terkalkulasi, Pak. Ya, resikonya harus terkalkulasi. Tentu. Ya. Ya, ternyata pada saat saya sudah ambil itu, alhamdulillah, walaupun dalam 6 bulan, nah ini Pak, ini juga akan kejadian sama teman-teman yang melakukan hal sama nanti. Selama 6 bulan sampai 1 tahun itu galau, Pak. Kenapa? Karena waktu kita kerja sama perusahaan besar, itu kan waktu sudah tersusun rapi, Pak. Kamu nanti datang ke kantor ini ngerjain ini kan. Nah, waktu kita jadi pengusaha, itu nggak ada yang ngatur. Jadi kita sendiri ngatur diri kita kan. Wah, itu jet lag, Pak. Kalau kita naik pesawat jet lagnya sehari 2 hari, saya jet lagnya setahun. Setahun. Nah, sempet tangan saya gatel buka JobsDB, buka ini, buka itu. Lagi mau kembali. Iya, mau kembali. Nah, itu ini galaunya di situ, Pak, nanti, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak tidak akhirnya udah deh, gua benar-benar udah ambil keputusan? Ya, setelah 6 bulan rasa galau itu saya buang, saya terus berdoa aja. Gitu ya. Saya harus kasih keyakinan bahwa bisnis saya akan grow. Saya harus kasih pasti bisa jadi ya. Pasti jadi. So, saat yang paling membuat Bapak grow pertama kali ada take off itu bisnis di bidang apa, Pak? Oke, kalau yang take off sendiri ada, kebetulan saya udah punya 2 perusahaan yang TBK. 2 perusahaan TBK. Waktu awal itu loh, Pak. Maksudnya belum. Jadi awal pertama. Sampai saat ini saya udah punya 2 perusahaan TBK. Ya. Cuman TBK. yang saat mempromosikan diri saya untuk terkenal itu, Pak, itu ada 1 perusahaan di bidang packaging. Jadi saya kebetulan join dengan orang yang sudah ex nasabah saya ceritanya, Pak. Saya join di sana, saya gedein perusahaan, saya akuisisi perusahaan, saya merger, dan akhirnya TBK 2014. Udah TBK ya? Ya. Berapa perusahaan TBK, Pak, sekarang? 2, Pak. 2. Nah, sedangkan total Bapak punya perusahaan ada berapa sekarang? Ya, malu sih, Pak. Ya, dari yang kecil sampai yang gede, ya lumayan lah, Pak. 20-an ya kalau kurang lebih lah, Pak. Wih, gile. 20-an loh. Starting adalah 2009 ya? 2004, Pak. Enggak, maksudnya bisnis. Ya, 2009. Tapi kan bisnisnya saya rintis ya dari 2004 ya? Ya, mau 2004 pun ini cuma 12 tahun. 22 perusahaan. Dan 2 diantaranya sudah go public. Pak, mana yang paling yang Bapak lakukan atau take care yang paling berkesan waktu di bisnis dari 22 ini? Ya, salah satunya bisnis yang listing tahun lalu yang 2015. Jadi perusahaan ini didirikan sama teman-teman gitu, sama saudara dan teman-teman. Itu modalnya juga nggak lebih dari 10 juta, Pak. 10 juta rupiah. Awalnya ya? Iya. Nah, kita dagang di bidang perikanan, dagang gede. Ya? Dari akhirnya dipercaya sama customer kita, dikasih ini lo dagang pakai ini nih gitu kan. Akhirnya lo bisa supply ikan sekian gitu yang penting. Akhirnya bisa naik. Dan kemarin listing tahun lalu kita dapat dana dari capital market 921 miliar.
900? 21 miliar. Itu berapa persen Bapak lempar? 40% sama. 40%. So kalau total berarti 1 T lebih ya? Hampir 2 T ya? Kalau posisi hari ini market cap-nya hampir 5 triliun. 5 triliun. Oh my goodness. Gitu. 5 triliun. Nilai bisnis mulai dari 10 juta. Ya, gile banget. Gua jadi speedless nih. Jadi apa namanya? Mati gaya nih. Ya, itu kan masalah belajar aja, Pak. Oh, so kalau demikian banyak perusahaan, berarti kan nggak mungkin diterjunkan satu-satu kan? Apa yang Bapak lakukan? Oke, kalau Bapak lebih banyak kerjain apa? Oke, kalau saya sendiri memang passion saya ini masalah passionnya. Passion saya tidak di operasional. Oh, tidak di detail ya? Tidak di detail. Jadi passion saya adalah di strategic dan manajemen. Oh, strategic dan manajemen. Ya, jadi saya lebih suka melihat sudut pandang helikopter. Jadi setiap permasalahan saya lihat sudut pandang helikopter. Kalau sampai ada masalah yang perlu kita turun, kita akan turun sampai ke lapangan. Jadi bukannya saya tidak tahu, tapi saya tahu sampai detail. Tapi saya tidak mau akan nyentuh di situ. Kenapa? Pada saat kita megang operational detail, itu kita tidak bisa melihat masalah yang lain, hanya berkutat di masalah itu tadi. Jadi pada saat kita melihat detail, harus segera mungkin kita lepas, biar bisa melihat masalah yang lain. Jadi touch, kemudian naik lagi, lihat lagi ya. Supaya kita ada waktu melihat situasi semua ya. Tidak terbawa perasaan untuk urusin itu aja ya. So kalau boleh saya simpulkan adalah ini tipikal pola pikir seseorang yang namanya, kalau saya bisa jadi pemilik restoran, kenapa saya harus jadi koki? Kalau saya bisa jadi pemilik rumah sakit, kenapa harus jadi dokter? Tanda kutip lah ya. Gitu ya Pak ya? Ya, insya Allah Pak. Ini menurut pengalaman saya, beberapa tahun yang lalu, saya kan bergaul sama ya bos-bos juga ya. Saya belajar sama beliau-beliau. Jadi pola pikir itu diterapkan Pak, adalah mereka bukan pinter di satu bidang, tapi dia adalah mencium di mana bidang apa yang mempunyai peluang besar, ya. Kemudian mencari orang yang bisa jalankan. Kayaknya pola ini Bapak terapkan juga ya? Ya, 100%. 100% gitu ya? So Bapak kebanyakan adalah mungkin tidak single majority, tapi lebih ke partnership gitu ya? Semua perusahaan saya partnership. Oh, semua perusahaan partnership. I see. Jadi buat saya Pak, rezeki itu saya tidak akan makan sendiri. Ya, jadi kalau melihat suatu peluang bisnis, saya selalu ajak teman saya Pak. Ajak. Dan alhamdulillah sampai detik hari ini saya sudah nyiptain pengusaha banyak Pak. Nyiptain pengusaha banyak. Jadi yang saya lihat karakter teman saya sebelah bangku, saya lihat ini bagus nih, pasti akan suatu saat saya tarik aja. Nah, saya ajak dia, kita kasih saham di sana, dia megang gitu. Jadi itu. So walaupun orang ini belum mengerti, tapi orangnya karakternya baik. Gitu ya Pak ya? Iya. Itu penting sekali Pak. So pemirsa, coba diperhatiin ya. Orang bisa sukses ya, itu adalah karena attitude, skill, knowledge, and habit. Nah, fokus Mas Wijak itu bukan di skill and knowledge yang penting, ya, tapi adalah attitude yang bagus. Walaupun ini nggak ada, ini bisa belajar. Kalau sikap mental pinter, dia bisa. Tapi kalau ini skill knowledge tinggi, tapi attitude-nya nggak benar, itu justru bisa menghancurkan semua ya. Ini satu hal yang kita benar-benar harus pikir. Padahal Mas Wijak sekarang baru umur 33 Pak. 35 Pak. Udah 35? Wih, 35. Tapi sudah punya 22 perusahaan. Salah satunya Go Public. Kapitalnya sudah 5 triliun. Gile nggak tuh? Jadi saya speedless nih. Tapi masih di buku Pak. Itu kan masih di buku semua. Ya mau berapa saya belum terima persen? uangnya. Dan saya punya kan saham saya kan ya sebagian dari itu. Iya, tapi kan dikumpul-kumpul kan luar biasa ya. Aduh, saya jadi sampai di mana ini? Baru kali ini loh Pak. Situasinya ya, pemirsa tahu ya, saya nggak pernah speedless ya. Kali ini baru speedless. Tapi nggak apa-apa. Mas Wijak, apakah Mas Wijak melihat
masa depan? Apakah ini sebuah peluang ke depan di digitalisasi ini, atau ada ancaman-ancaman terhadap bisnis yang Mas bangun? Oke, kalau kita melihat perspektif Indonesia, tidak ada yang tidak mungkin di Indonesia, Pak. Oh, Jadi kita harus tetap optimis bahwa Indonesia adalah leader dari dunia. leader itu. Di dunia. Kenapa? Satu ya. Satu, kita punya source dari penduduk kita itu 250 juta lebih, bahkan 5 tahun lagi akan jadi 300 juta. Kita akan dapat bonus demografi 10 tahun lagi. Ya. Bonus demografi ya. Dari jumlah penduduk kita. Hmm. Dan tidak ada yang meragukan dari sumber daya alam Indonesia, Pak. Semuanya, Pak, baik dari darat maupun dari laut, apalagi dari laut, gitu, Pak. Cuman masalah kita, optimismenya kita dari warga atau bangsa Indonesia ini sendiri untuk mengelolanya yang lebih baik. Menurut saya sih gitu. Nah, kalau Bapak ke kampung, Pak, ke daerah-daerah, ke perkampungan, mereka tidak mengenal krisis, Pak. Yang mengenal krisis cuma di kota aja, Pak. Oh, Kenapa? Karena pada saat kita datang ke kampung itu, semuanya bisa didapetin dari lingkungannya sekitar. Dia mau makan, padinya di sebelahnya. Habis itu sayurnya ada di kebunnya dia. Kalau dia mau pengen makan daging, dia sembelih ayamnya dia sendiri, Pak. Yang itu tidak akan pernah kita temuin di negara lain seperti di Eropa, seperti di Amerika. Tidak pernah akan kita temuin. Gitu. Karena apa? Mereka punya musim 4 kali. Yang pohon di Indonesia yang umurnya 5 tahun, itu di Eropa umurnya 20 tahun, Pak, baru bisa ditebang. Oke. Jadi intinya adalah di Indonesia, kalau dari segi cuaca itu sepanjang tahun bisa ditanam dan sebagainya. Mau apapun bisa dapat, Pak. Dan kalau tanam pun itu sesuatu yang bisa sangat cepat bisa tumbuh gitu ya. Ya, ini masalah dari kita untuk menciptakan peluang bisnis apa yang bisa kita kelola. Nah, sekarang kan Indonesia baru punya 1,6% dari total penduduknya di pengusaha. Nah, itu kan suatu problem. Padahal untuk jadi syarat negara maju minimal 5%. Gapnya masih terlalu tinggi. Nah, kalau kita anak-anak muda ini masih digembleng, kondisinya mereka dikotori dengan hal-hal yang negatif terus, Indonesia nggak akan bergerak, Pak. Nah, bagaimana caranya? Ya sudah, saya merelakan waktu saya untuk keliling ke Indonesia, Pak. Kasih ke anak SMA, kampus, UKM, kasih motivasi ke mereka. Bahwa di sekeliling kalian ini adalah potensi, kalian mau ambil atau enggak? Atau kalian akan menjadi penonton. Oh, ini investor asing masuk. Kalian cuma akan jadi penonton. Bonus demografi ini nanti akan dinikmatin asing, bukan kalian. Betul. Nah, itu. So, dari perjalanan sukses ini, Pak, apa pembelajaran yang Bapak yakini ya? Oh, saya lakukan ini sehingga bisa sukses seperti ini. Kalau pembelajaran yang saya yakin sekali, Pak, bahwa ada 2 hal yang saya yakini. Satu, yang saya lakukan ini saya harus lakukan secara optimal karena itu adalah kewajiban saya sebagai manusia untuk bisa memberikan manfaat orang lain. Tapi hasilnya itu milik Allah Ta'ala, Pak. Jadi saya harus yakin itu. Jadi yakin 2 hal ini adalah saya sebagai manusia harus kerja maksimal. Ya. Tapi hasilnya yang kedua adalah milik Allah Ta'ala. Ya itu yang kita harus yakin, Pak. Jangan khawatir untuk nggak bisa makan di Indonesia, Pak. Orang pemulung aja bisa makan, ya, Pak. Ngapain kita takut untuk berbisnis gitu, Pak? Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin. Kita nggak punya duit, kita nanam singkong di depan rumah kita bisa hidup, Pak. Kita makan nanti, Pak. Kasarnya gitu, Pak. Ya, luar biasa sekali. So, teman-teman, ya tadi seperti yang beliau sampaikan, Indonesia kalau bicara soal cuaca itu sepanjang tahun bisa tanam, ya. Sumber alam banyak, ya. Yang namanya penduduk nantinya itu banyak sekali penduduk yang produktif, ya, yang bisa jadi tenaga kerja juga jadi sebagai konsumen. So, asal kita mau berpikir dengan baik, maka peluang-peluang yang kita bisa ciptakan sehingga bisa ciptakan bisnis yang luar biasa, ya. Nah, di sesi berikut ini kita tutup dulu ya, di sesi 2 ya, kita tutup. Di sesi ketiga kita akan dengar bagaimana Pak Mas Wijak itu menggunakan uang dan waktu. Bagaimana beliau memimpin sehingga bisa mempunyai waktu yang banyak. Walaupun ada 20 perusahaan, tapi beliau punya waktu yang banyak. Kita akan kembali sejenak setelah iklan berikut ini.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Sesi tentang uang dan waktu. Mas Ijak, gimana Mas Ijak dengan 20 sekian perusahaan ya? Oke. Bisa mengatur waktu dan uang seperti apa, Pak? Bayangan Bapak tentang uang dan waktu seperti apa? Oke. Kalau buat saya yang paling berharga adalah waktu. Waktu paling berharga. Ya, paling berharga adalah waktu. Karena buat saya uang itu gak akan dibawa mati, Pak. Tapi waktu ini akan terus bergulir, Pak. Ya. Kalau panutan saya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah umurnya 63 tahun. Kalau umur saya sekarang 35 tahun, 63 dikurangi 35 tahun, berarti sudah 60% saya sudah lewati waktu saya. Berarti saya kalau setiap ulang tahun itu tidak merayakan atas panjangnya umur saya, tapi sudah mendekati kematian. Oke, berarti apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus prepare diri saya untuk bisa menghadapi itu. Dengan caranya apa? Berarti waktu saya harus gunakan secara optimal, secara baik, secara maksimal untuk memberikan manfaat. Gitu kan? Makanya antara waktu dan uang ini, buat saya uang itu nomor kesekian kalinya, Pak. Yang penting waktu saya maintain baik itu waktu untuk bisnis, waktu untuk ibadah, waktu untuk sosial maupun waktu untuk keluarga. So dalam konteks ini berarti adalah karena Bapak udah seperti ini, ya berarti Bapak menggunakan uang beli waktu juga kan? Ya. Uang orang-orang hebat untuk kerjain sesuatu ya, tidak kerjain sendiri semua kan ya? Iya. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Oke. Betul. So Pak, bagaimana Bapak bisa ini buat pemirsa sehingga bisa terinspirasi ya? Bagaimana Bapak bisa membangun tim? Bagaimana Bapak delegasikan tugas dan kasih tanggung jawab? Oke, membangun tim seperti saya state di awal sebelumnya bahwa saya punya bisnis ini semuanya berpartnership. Jadi saya berikan kepercayaan yang saya punya ini ke orang lain untuk mengelola. Dengan tidak hanya dasar kepercayaan, tapi mereka kita kasih share untuk mendapatkan hasil juga. Dari situlah kita siapkan manajemen. Jadi di bawahnya harus ada layer yang jelas, kerjaannya juga harus jelas, dan kita sebagai owner kita hanya menerima reporting. Nah, once nanti dibutuhkan sesuatu kita dibutuhkan, kita pasti akan turun sampai ke detail. Jadi kalau kita mau jalanin bisnis ini, kita harus tahu dari E to Z-nya. Jadi kalau kita dari tahu A to Z-nya udah tahu, kita tahu gambarannya, kita pelajarin. Walaupun kita tidak operasional di situ, tapi kita tahu Pak kalau ada masalah. Ada masalah tahu. Kalau ada masalah tahu. Misalkan let's say di satu pabrik A gitu, ada masalah di mesin ini gitu. Kalau saya suruh analisa, saya tahu ini mesinnya masalahnya di mana. Walaupun saya tidak pegang mesinnya Pak, tapi secara kasarnya atas masalah ini saya tahu. Ya. Gitu. Ya ini kan pola manajemen ya Pak, beda ya. Kadang-kadang kan ada orang yang beranggapan kalau orang hanya bisa tahu di atas, dia mungkin tidak tahu operasional. Ya ini yang membedakan antara bos sama manajer ya gini Pak. Manajer biasanya cuma tahu masalahnya di situ aja, kasih masalah yang lain nggak tahu. Gitu Pak. Kalau kita sebagai owner kita harus tahu posisi levelnya adalah dari helikopter, tapi kalau diperlukan sampai ke titik ujung kita harus sampai tahu, itu. ya. Nah, kalau nggak tahu pun bisa cari tahu siapa Cari yang tahu, gitu Pak. ya. Iya. Gampang gitu ya. Kalau kita nggak pinter kan bisa pakai orang pinter. Iya. Kita harus cantik gitu Iya. ya. Nah, Mas, kalau gitu selain kesibukan dengan sekian banyak perusahaan dan ada hasil gitu ya, apakah kegiatan yang paling menyita waktu Mas selain di bisnis? Oke, yang selain ini kebetulan saya sangat senang sekali untuk berbagi inspirasi. Berbagi inspirasi. Jadi saya juga kolaborasi dengan komunitas tangan di atas. Tangan di atas ya? Ya, jadi ya saya ngasih sering materi di mana-mana gitu. Bahkan rumah saya pun sekarang saya buka open public untuk orang belajar. Saya invite. Jadi invite ayo saya mau belajar ngumpul di rumah saya, mau makan saya sediain. Yang penting kalian belajar dan ada hasilnya. Dengan belajar benar gitu. Iya, belajar benar gitu. Nah ini yang saya lakukan. Saya juga ngasih materi-materi di kampus, di sekolahan gitu ya. Dan ini udah di seluruh Indonesia Pak. Indonesia ya? Ya sesuai orang request saya aja Pak. Iya, iya. Jadi beliau ya sekarang bukan cuma hanya mencari uang, tapi juga berbagi ya ilmu pengetahuan kepada banyak orang. Ya sehingga kalau nanti di antara itu ternyata ada berlian-berlian yang belum diasah, nah bisa jadi ya
jadi partner bisnis. Nah, Betul. ini adalah satu hal yang the more you give, the more you possibly akan get balik gitu ya. Betul. Nah, ya. Betul. Semakin Anda beli, potensi Anda bisa dapat kembali dalam arti positif akan lebih banyak. Luar Iya. biasa, Mas. Ya, oke, Mas. So, bagaimana dengan waktu buat keluarga? Oke, keluarga ya ini hal yang paling penting juga Pak, karena Ya, buat apa saya cari uang ini, toh juga salah satunya nikmatin keluarga saya. ya, Jadi harta yang paling berharga saya sekarang adalah bukan harta atas saya punya perusahaan, tapi adalah anak, istri, dan keluarga saya. oke. Jadi bagaimanapun juga mereka harus saya didik jauh lebih baik daripada perusahaan. Jadi setidaknya nanti, karena konsep di Islam yang bisa membuat ayahnya masuk neraka itu ya istri dan anaknya. Tapi yang bisa membuat ayahnya ini masuk surga ya istri dan anaknya. Oh, Itu. Jadi kalau kelakuannya bapaknya hancur, anaknya dan istrinya baik, nanti saya bisa diangkat, Pak. oh, Bisa ditolong. Tapi kalau kelakuannya bapaknya baik, anak istrinya hancur, ya ditenggelamin, Pak. Gitu, oh. sama. Nah, ini Jadi mau nggak mau, bapak juga harus baik, anak istri juga harus baik gitu ya. harus balance. tentunya. Harus balance. Makanya keluarga saya siapin waktu weekend pasti buat keluarga. Pasti sama keluarga ya. Oke, so ini yang terjadi. Investasi di awal, waktu kerja ya, Mas Wijak, waktu kerja tidak hitung bahwa gua dibayar jam 9 masuk, buat 9 masuk, tapi dia datang lebih awal kerjain tugasnya. Ketika pulang dia tidak langsung go, tapi dia tetap kerjain sesuatu selain buat dirinya juga menciptakan bisnis buat perusahaan. Akhirnya apa yang terjadi? Di bisnis bisa jalan, perusahaan juga tetap hebat karena terbukti beliau performance-nya bagus. Ya. Nah, tapi pada saat waktu tepat, beliau udah ambil action. Ya, sehingga hari ini beliau sukses dengan banyak perusahaan, secara keuangan mantap, waktu ada, bahkan bisa memberi buat orang lain, dan keluarga tetap bisa terayomi sejak usia muda. Ini yang dinamakan adalah bagaimana kita bayar harga di depan, nikmati di belakang. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke, kita akan rehat sejenak untuk masuk ke sesi terakhir, sesi yang sangat-sangat lucu ya, karena ada banyak cerita lucu di belakangnya ya, yang tapi tetap inspiratif buat kita dapatkan untuk pembelajaran ke masa depan. Kita akan kembali setelah cuplikan iklan berikut ini.
Nah, pemirsa, kita udah masuk ke sesi keempat ya. Ini adalah acara yang sangat-sangat seru ya. Kita mau tahu nih ciri-ciri khas dari seorang Mas Wijak itu sendiri, Pak. Oke? Nih Mas Wijak, saya dengar ya dari intel saya, Bapak kalau Mas Wijak kalau di atas panggung belakangan ini kok suka sekali pakai warna merah dan putih. Kenapa tuh? Iya Mas, yang memfilosofi ini adalah saya cukup khawatir dengan kondisi anak muda sekarang. Oh, Jadi mereka sudah nggak punya jiwa nasionalisme buat bangsa kita. Di mana-mana mereka lebih bangga pakai baju negara Eropa atau negara Amerika dibandingkan mereka pakai baju berlabelkan Indonesia. Oke. Makanya saya mau ciptakan bahwa ini loh, saya masih muda, saya jiwa patriot saya tinggi, dan saya nasionalis. Oke. Gitu, Pak. Dan ini tatkala saya ngasih infiltrasi di UKM maupun di sekolahan maupun di kampus, ya saya buktikan bahwa saya tidak malu sebagai bangsa Indonesia gitu. Pun kalau saya ke luar negeri juga sama, saya tidak malu jadi bangsa Indonesia. Walaupun kalau saya ke Timur Tengah, saya ke negara manapun, apalagi yang terkenal dengan sentra-sentra pengiriman TKW, TKI, mereka selalu melecehkan Indonesia. Melecehkan Indonesia ya? Melecehkan Indonesia. Indon. Kalian salah. Indonesia itu powerful. Indonesia itu hebat sekali. Mungkin kalau Bapak entah tahu atau enggak, lautan di Indonesia ini Pak, ini yang cerita penting kita ini. Lautan Indonesia itu 60% dari perputaran kapal di seluruh dunia itu lewat Indonesia Pak. 60% ya? Pak. Itu. So that's why, apa yang perlu kita takutin Pak? Kalau misalkan kita kelola manajemen kelautan kita dan manajemen Indonesia ini benar, kita tidak perlu takut untuk diembargo Pak. Kalau perlu negara lain takut Indonesia mengembargo diri kita sendiri. Bayangin, kita bisa makan dengan tanah kita sendiri. Kita bisa hidup dengan tanah kita sendiri. Kita punya energi sendiri. Kita punya ikan sendiri. Panas Semuanya setiap tahun ada. Panas gitu setiap tahun ada Pak. ya? Apa yang perlu ditakutin Pak? Iya betul. Nah, cuman mentalitinya ini masih belum banyak. Iya. Gitu. Kita Betul. bisa kita rubah pelan-pelan. Pelan-pelan gitu ya. Oh itu that's why Bapak kenapa mau ini ya start dari diri sendiri. Ya, kita nggak bisa suruh orang, lu lakukan ini. Start dari diri sendiri. Betul, Ya, merah putih, cinta Indonesia, nasionalisme. Oke, luar biasa. Mas, ada nggak dalam perjalanan hidup sampai sukses sekarang, ada cerita lucu yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi inspiratif? Oke, ya lucu tapi semi dibohongin sih Pak. Oh, saya dibohongi. Jadi saya kuliah dulu kan, sambil kuliah sambil bekerja, dan saya bisa ngumpulin uang agak banyak kan. Ya. Kalau tidak salah saat itu tahun 2003 saya kumpulin uang hampir 6 juta lah Pak, saat 6 itu. juta waktu itu. Kan pelan-pelan saya kumpulin dari untung 100.000, 200.000 gitu kan. Nah, saya tidak pernah mengenal pacaran Pak. Oh, waktu itu. Ya, akhirnya ada cewek yang deket sama saya yang menurut saya cakep saat itu. Akhirnya kita berkomitmen untuk yuk kita pacaran, ya udah kita pacaran gitu. Nah, oke, berjalan waktunya baru berjalan 3 hari atau 1 minggu, saya lupa timingnya. Tiba-tiba malam-malam dia telepon, sekitar jam 10 jam 11 telepon. Mas, saya ada masalah. Ya kenapa sayang gitu kan? Baru jadian. Lah, Lagi butuh duit. terus habis itu, Mas ini adik saya kecelakaan. Wah, di mana gitu kan? Kaget kan? Terus apa yang mesti saya lakukan? Ya nih biaya rumah sakitnya gede sama motornya rusak banget gitu kan. Terus apa yang mesti saya lakukan? Iya Mas, butuh biaya. Berapa biayanya? Uang yang ada di rekening Mas Wijak. Wah, langsung shock saya. Waduh, ini saya kasih nggak ya? Ini pacar baru lagi ya, gitu kan? Akhirnya saya kirimin semua uangnya Pak. Just, saya kirimin Pak. Saya kirimin uangnya. Tiba-tiba besok nggak nongol. Besoknya lagi nggak nongol. Ditelepon lagi susah. 1 minggu berikutnya dia mutusin saya Pak. Nah itu uang modal saya Pak. Jadi apa yang terjadi? Jadi itu uang modal saya habis Pak. Habis Uang modal saya. Nah di situ saya mulai titik berat merasakan bisnis yang kolaps. Pertama kali saya merasakan bisnis kolaps. Saya tagihannya banyak, utangnya banyak, merasa ditipu. Jadi kayak merasa dikucilkan diri saya sendiri kan. Akhirnya saya nggak tahan,
1 bulan berikutnya saya pas habis sholat, maghrib saya sholat Pak, saya depresi tinggi, saya sholat, saya berdoa di sholat saya, ya Allah, kenapa Engkau berikan saya masalah segini besar? Saya tidak terima. Sekali lagi saya ulangi bahwa saya tidak terima dengan masalah apa yang saya hadapin. Dan habis itu sudah selesai sholat, saya nonton TV, tiba-tiba teman saya datang yang nggak pernah saya undang, yang dia tidak pernah datang ke kos-kosan saya, dan jawaban saya atas gundah saya itu dijawab cuma 30 menit dengan teman saya tadi Pak. Cuma 30 menit. Apa yang diomongin? Jadi teman saya tadi datang, dia tiba-tiba ngomong gini, wah kamu enak ya Jack, udah kuliah gini, udah bisa beli ini, beli itu, udah bisa jajan enak, udah bisa bagi-bagi duit ke orang lain gitu kan. Oh gitu ya, emang dulu kamu seperti apa sih? Akhirnya dia cerita, yang saya tidak pernah minta dia cerita. Dulu saya datang dari kota Kediri, saya dapat PMDK saat itu. Saya untuk datang dari kota Kediri ke Semarang, saya nggak punya uang. Akhirnya dikasih guru saya 50.000 untuk bisa datang sampai ke Semarang. Terus habis itu ngapain? Buat makan nggak ada, buat lain nggak ada, saya datang masjid. Jadi selama setahun dia dikasih nasi oleh tetangga-tetangga di masjid. Dia jadi orang yang tukang bersih-bersih masjid. Jadi dia makannya nasi dicampur roiko Pak. Gitu Pak. Itu selama setahun sebelum dia mendapatkan beasiswa, dikenal orang, akhirnya dapat bantuan, bisa kerja dan lain-lain gitu. Oh gitu ya. Iya, hidup saya jauh lebih susah daripada kamu, Jack. Oh, oke. Ya udah ya, Jack, saya pulang ya. Gitu doang Pak ceritanya, Pak. Habis itu dia pulang. Nah, setelah dia pulang, saya kok merasa shock, Pak. Jadi setelah itu saya sholat dan saya baru sadar ternyata Allah Ta'ala itu kasih rezeki saya jauh lebih baik daripada orang lain. Yang itu jawaban yang atas gundah saya tadi. Oke, jadi setelah Mas dapatkan shock itu, Mas merasa bahwa gua ini jauh lebih baik daripada yang lain. Iya. Ya, saya berdoa akhirnya dari saya sholat isya, saya berdoa, saya mohon maaf ya Allah, maafin dosa saya, Allah maafin, saya akan ikhlaskan semua apa yang sudah terjadi. Oke. Sehingga kepala jernih gitu ya. Jadi kepala jernih. Nah, terus habis itu sampai nangis dan tertidur, akhirnya saya paginya sudah segar dan saya tidak boleh mikirkan yang sudah lalu. Oke. Saya harus mikirkan yang ke depan. Nah, akhirnya apa? Yang ada, walaupun tagihan utang segitu banyak, saya masih memikirkan bisnis yang lain. Oke, ini masih ada peluang. Ternyata dalam waktu 2 bulan, saya bisa balikin uang saya 3 kali. 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Oh, yes. Atas keridoan saya bahwa saya ikhlas atas masalah yang sudah terjadi, Pak. Nah, ini pengalaman titik nadir saya, akhirnya bisa. Makanya saya sekarang sudah tidak perlu khawatir dengan menghadapi masalah, Pak. Iya. Pabrik saya tahun lalu kebakaran, Pak. Jadi saya kehilangan aset 550 miliar. Wih. Jadi yang awalnya market cap perusahaan saya 2 triliun, sekarang turun jadi 150 miliar. Buat saya tidak khawatir. Perusahaan itu ya? Iya. Perusahaan itu ya. Saya tidak pernah khawatir. Kalau memang semuanya mau diambil Allah Ta'ala, saya mulai dari nol, saya akan masih siap. Saya ya? siap. Oke. Itu kan mental, Pak, lagi. Itu salah satu perusahaan yang lain ya? Iya. Oke. So teman-teman, ya, dalam konteks ini ya, satu pembelajaran sangat penting di masa-masa dimana kita jatuh ya. Mungkin masa-masa itu adalah satu cara kita belajar. Dikasih Tuhan bahwasannya kita di luar sana masih banyak orang yang lebih susah. Lu harus bangkit sekarang. Nah, mental itu masuk ke dalam otak. Dan ketika next time dikasih Tuhan cobaan yang lebih gila lagi, ya, lebih luar biasa, kita sudah siap mental untuk hadapi kondisi apapun. So, buat teman-teman yang lihat, Anda hadapi masalah, coba lihat, ini masalah kecil loh. Besok lu akan dikasih tanggung jawab atau cobaan yang besar. Dan kalau ini bisa dilewatin, maka masalah berikut juga bisa dilewatin. Kira-kira gitu ya? Betul sekali. Wih, super. Pak Super sudah ada. Oke, Pak. Mas Wid, ini udah demikian sukses sampai hari ini. Kira-kira bayangan 5-10 tahun ke depan, seorang Mas Wijak itu seperti apa? Oke. Kalau saya dari balik lagi dari niatan saya, Pak. Ya. Dalam niatan saya berbisnis, saya cuma satu. Dan sampai detik hari ini kalau saya berdoa, saya cuma berdoa, ya Allah, kasihlah saya rezeki yang rezeki saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Oke. Sampai detik hari ini, Pak. Ya. Jadi dari dulu sampai sekarang doa saya sama. Ya. Nah,
inilah yang akan saya menjadi tolak ukur. Kalau sekarang saya menjadi A sekarang, dengan A ini harta saya bisa memberikan manfaat untuk sekian X orang. Nah, berarti target saya dalam waktu 5 tahun lagi saya harus menjadi tetap A, tapi angka pengalinya X-nya akan menjadi sekian, X-nya lebih banyak lagi. Hanya itu simpel, Pak. Ya kalau hari ini mungkin saya hanya bisa mempunyai bisnis yang memberikan manfaat untuk karyawan-karyawan, stakeholder dan yang lain, mungkin suatu saat saya dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, saya bisa memberikan kebijakan yang gede, lebih besar, lebih luas gitu kan. Lebih luas lah. Ya itu kan, itu balik lagi Pak, saya hanya berusaha secara maksimal, tapi hasilnya milih Allah Ta'ala, Pak. Oke, inilah penerapan dari sebuah keyakinan yang luar biasa ya. So, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, hasil terakhir yang di atas yang tentukan. Kira-kira gitu ya Mas ya. Betul, Pak. Oke, Mas. So, kalau kita melihat ya perjalanan hidup Mas dari bawah sampai ke atas, dikaitkan sama konsep yang saya bicara, yaitu believing, learning, action. Apakah ini sejalan nggak Mas? Insya Allah sejalan, Pak. Sejalan ya. Sejalan. Jadi awal mau sukses harus yakini dulu ya, lalu berbuat, belajar bagaimana sukses ya, dan akhirnya action sampai sukses ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini adalah satu garis. Prinsip ini berlaku universal ya. Apapun keyakinan kita dan latar belakang itu berlaku universal di kapanpun dan dimanapun ya. Oke, next Mas. Jika waktu bisa diputar ulang, apakah ada sesuatu yang Mas mau berubah atau Mas yakini bahwa saya hari ini memang seperti ini, ya saya nggak mau ubah apapun. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada satupun keraguan yang saya punya, karena saya yakin bahwa Allah kasih jalan yang terbaik buat saya. Oke. Jadi apapun kejadian yang sudah lampau, saya tidak pernah akan sesalin. Saya hanya memberikan masa depan saya akan menjadi apa dan manfaat untuk orang lain akan menjadi seperti apa buat saya. Oh gitu ya. Nah, hanya yang satu fokus yang saya lakukan adalah manfaat, manfaat, dan manfaat. That simple things, Pak. Tidak perlu berpikir ribet, Pak. Karena buat kita tadi kalau kalkulator saya, umur saya 63 tahun kalau sesuai nabi saya. Nah, tapi kalau sekarang saya udah 35 tahun, berarti tinggal 40% lagi Pak umur saya, Pak. Oke. Jadi saya harus memberikan manfaatnya harus lebih banyak, Pak. Kalau saat ini mungkin karyawan saya baru 5.000, mungkin tahun depan karyawan saya harus menjadi 10.000. Mungkin akan menjadi 100.000 kelak nanti. Atau menjadi seperti apa nanti, Pak? Memberkati 5.000 orang dan akan tambah lagi ya, luar biasa. So Mas, ini terakhir, apa saran Mas untuk generasi muda yang sekarang yang kepengen untuk sukses ya, seperti kita dalam hal ini Mas gitu? Ya kalau saya malu Pak dibilang sukses, Pak, karena saya masih belajar, Pak. Iya. Di satu sisi disyukuri lah ya. Ya, yang penting saya bisa alhamdulillah di titik ini, Pak. Sampai titik ini. Saya tidak pernah berpikir menjadi titik ini, Pak. Yang penting saya punya keinginan untuk memberikan manfaat. Ya. Kalau untuk anak-anak muda sekarang, yang penting adalah lakukan, Pak. Jadi setiap orang boleh bermimpi, setiap orang boleh punya keinginan. Tapi kalau hanya mimpi dan punya keinginan, ya kalian cuma akan tidur. Jangan terlalu banyak bermimpi, karena boleh mimpi setinggi langit, tapi lakukan dari titik mana kamu akan lakukan. Take actionnya ya. Action. Kalau Pak Jokowi bilang kerja, dan kerja. Ya, nggak jauh beda Pak. Tapi mimpi itu penting. Mimpi akan menjadi satu ukuran bahwa kita punya keinginan sekian. Tapi kalau nggak dilakukan sama aja. Tapi lakukan dari kecil. Yang penting ada actionnya. Lakukan. Akhirnya mimpi kita dapat. Itu penting sekali. Gitu ya. Oke, so teman-teman ya, episode keempat ini yang kita dapat adalah apa? Untuk mencapai sebuah kesuksesan ya, waktu itu adalah relatif. Oke? Ada yang orang butuh sampai ke level ini butuh waktu puluhan tahun. Ada yang orang bisa lewatin level ini hanya butuh waktu yang jauh lebih singkat. Tapi inti yang bisa kita tangkap hari ini adalah apa? Adalah bahwasannya attitude itu nomor satu. Skill, knowledge bisa didapat. Masalah waktu setiap orang sama, 24 jam. Tapi kalau kita bisa
menggunakan waktu yang tepat, memilih orang-orang yang tepat, dikasih tanggung jawab yang tepat, waktu bisa berlipat ganda dan menciptakan satu produktivitas yang berlipat ganda, akhirnya hasil akan berlipat ganda. Nah, pada saat hasil bisa berlipat ganda, maka untuk kita hidup nyaman pasti ada. Tapi karena itu pun kita bisa memberikan kehidupan yang bagus buat orang sekitar, apakah yang secara langsung maupun tidak. Dan yang dilakukan oleh Mas Wijak adalah apa? Sekarang menyebarkan bibit-bibit inspirasi sehingga makin banyak orang bisa sukses. Dan ketika banyak orang sukses, ibaratnya 1, 2, 3, 4, beberapa diantaranya adalah intan yang belum diasah dan chemistry-nya cocok ya, dia punya sikap mentalnya cocok, maka itu bisa jadi partner bisnis. So, lihat Anda diri sendiri, Anda adalah orang punya attitude benar gak? Kalau Anda adalah orang yang attitude-nya benar, Anda bisa sukses jadi seorang pengusaha. Jangan pikirkan modal yang besar, tapi attitude bagus, Anda kerja dengan benar, maka modal bisa disiapkan dari manapun. Oke? So, saya akhiri episode ini. Sekali lagi Mas, terima kasih banyak ya atas sharingnya yang luar biasa. Bukan cuma pemirsa yang terinspirasi, saya juga sangat terinspirasi ya untuk bisa lebih sukses ke masa depan. Ya, kita akan kembali lagi di episode berikutnya, tentu dengan narasumber yang berbeda dan juga akan memberikan inspirasi untuk Anda sukses selanjutnya. Sampai ketemu di kesuksesan di masa depan. Nah, pemirsa, tadi Anda sudah mendengar dari narasumber bagaimana dia mengembangkan bisnis mulai dari nol hingga sukses, ya. Nah, Anda juga bisa mempelajari hal lain di seminar kami maupun workshop, ya. Khususnya misalnya untuk seseorang yang level profesional, entrepreneurs pemula, atau seorang manajerial yang mau masuk ke dunia bisnis. Anda bisa pelajari tentang yang namanya salespreneur. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana caranya berbicara di depan umum yang secara efektif dan sukses. Anda juga bisa pelajari tentang yang namanya bagaimana cara mendayagunakan uang dan waktu melalui investasi dan usaha. Oke, khusus untuk orang-orang yang tingkatan level direksi atau pemilik bisnis womanship. Di sini saya akan sharing di seminar ya, di mana Anda bisa tahu bagaimana strategi sih menciptakan yang namanya proteksi income dan persiapan pensiun yang luar biasa. Khusus untuk pengusaha, Anda bisa belajar gimana memproteksi nilai bisnis, aset, dan gaya hidup sehingga tetap bisa berjalan dengan baik. Khusus bagi yang bisnisnya sudah mapan, Anda bisa mulai mempersiapkan yang namanya warisan maupun dana abadi bagi generasi berikutnya. Ya. Nah, bagi Anda yang mau undang saya jadi speaker, saya ada topik tentang bagaimana menginstal virus entrepreneurship ke dalam pikirannya karyawan. Sehingga karyawan kalau mau hasil, maka dia harus bekerja dengan hati. Ya. Juga ada topik tentang bagaimana menggunakan daya kreativitas dan kerjasama sehingga bisa bekerja lebih efektif buat perusahaan. Sementara bagi yang universitas atau sosial lainnya, bisa undang saya untuk bicara tentang bagaimana sih mempersiapkan jiwa entrepreneurship mahasiswa sejak dini sehingga pada saat dia lulus dia sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Atau apa sih bedanya seorang wirausaha maupun seorang profesional? Apa plus minusnya? Anda juga bisa undang saya untuk bicara di universitas atau kegiatan sosial lainnya. Ini adalah rangkaian seminar atau workshop yang saya adakan offline di luar dari webinar. Oke, so itulah serangkaian seminar yang mungkin bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, teman-teman, inilah serangkaian talkshow kita hari ini. Nah, tunggu talkshow kita berikutnya, Thomas Sugiarto Show, dengan narasumber yang
luar biasa juga di minggu berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan.